Terima kasih atas kesempatannya. Hai, perkenalkan nama saya Sri Alminda Rizky dengan NIM 2017-210-299. Sini saya berasal dari jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia dari Universitas Hayamuruk Urbana Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa saja sih ruang lingkup dari MSDM ini, lalu apa saja yang kita pelajari selama kuliah, dan bagaimana sih kesan dan kesan kami dalam belajar mengenai sumber daya manusia ini di Universitas Hayamuruk Urbana Surabaya. Yang dipelajari dari manajemen sumber daya manusia ini tuh sama seperti jurusan-jurusan lain yang memiliki mata kuliah peminatan. Di manajemen sumber daya manusia itu ada beberapa mata kuliah peminatan yang diajarkan. Yang pertama seperti perencanaan dan pengembangan SDM, lalu yang kedua ada hubungan industrial, lalu yang ketiga ada manajemen pelatihan dan pengembangan, lalu yang keempat ada manajemen kinerja dan karir, lalu yang kelima ada manajemen kompensasi dan benefit, dan yang terakhir ada pengelolaan SDM milenial. Mungkin dari sekian beberapa hal yang diajarkan ini tuh benar-benar kita diajarkan dari awal, jadi mulai kita yang belum mengerti sama sekali ruang lingkup manajemen sumber daya manusia ini seperti apa nantinya. Yang pertama akan diajarkan pada mata kuliah perencanaan dan pengembangan SDM. Nah, mata kuliah ini diajarkan oleh Bu Yani dan Bu Emma. Pada perencanaan dan pengembangan SDM itu yang diajarkan seperti dalam menempatkan karyawannya nanti seperti apa dan perusahaan. Lalu dengan adanya rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan di masing-masing bagian ini nantinya seperti apa. Lalu dijelaskan. Pada mata kuliah yang kedua ada hubungan industrial. Nah, saya suka dan merupakan mata kuliah yang menarik ya menurut saya, karena kita tuh tidak diajarkan hanya mengenai ruang lingkup manajemen sumber daya manusia saja, tapi juga diajarkan gimana sih ruang lingkup hukum yang mendasari di dalam manajemen sumber daya manusia tersebut, seperti undang-undang pengaturan ketenagakerjaan, undang-undang untuk melindungi tenaga kerja, hak-hak yang diterima oleh serikat pekerjaan bagaimana, dan mensejahterakan karyawan itu tunjangannya yang sudah diatur dalam undang-undang seperti apa. Jadi di dalam hubungan industrial ini tuh ada kombinasi dari hukum dan manajemen sumber daya manusia, jadi merupakan perpaduan hal yang sangat penting di dalam MSDM. Kita diajarkan oleh dosen yang sangat berpengalaman di bidangnya seperti Pak Ari dan Pak Juwito, yang memang merupakan beliau mampu untuk menjelaskan. Lalu yang selanjutnya yang ketiga ada mata kuliah manajemen pelatihan dan perkembangan. Nah, pastikan di dalam perusahaan karyawan itu kan performanya ataupun kinerja dari mereka kan tidak sepenuhnya harus selalu meningkat ya. Pasti kan ada titik rendahnya, mungkin mereka bosan atau jenuh dengan suasana di kantor mereka ini seperti apa, lalu mereka juga kurang adanya motivasi ataupun kurang dalam hal produktivitas pekerjaan mereka. Nah, di sini tuh peran yang sangat penting di dalam human resource untuk mengembangkan potensi dari karyawan tersebut melalui pelatihan dan pengembangan. Nah, kita dijelaskan memberi pelatihan kepada karyawan dan memberi pengembangan ini tuh bukan hal yang mudah. Pasti kan ada beberapa hal dalam hubungan manajemen sumber daya manusia ini tuh memang tidak mudah dan perlu beberapa proses untuk melaluinya. Jadi walaupun kelihatannya gampang, namun kenyataannya tidak semudah itu, karena yang sudah saya pelajari itu memang perlu meningkatkan hal tersebut. Ini tidak hanya peran dari perusahaan saja, dari karyawan tersebut juga, jadi harus didukung oleh beberapa banyak pihak, seperti dari karyawan tersebut, lalu lingkungan yang mendasari juga, lalu juga dari perusahaan tersebut ini yang memberikan pelatihan ini seperti apa. Lalu selanjutnya yang keempat ada manajemen kinerja dan karir. Nah, diajarkan oleh dosen yang berpengalaman juga seperti Bu Emma dan Bu Yani, yang merupakan mereka ini memang praktisi SDM yang sangat baik di bidangnya, dan beliau ini memang expert di bidang tersebut. Jadi dalam pengelolaan kinerja dan karir ini tuh terdapat proses-proses seperti mulai dari perencanaan hingga plannya ke depannya ini pelaksanaan seperti apa, dan merancang hasil yang diperoleh sehingga menghasilkan tindak lanjut dari hasil penilaian
dari kinerja karyawan-karyawan tersebut yang ada di perusahaan. Karena di dalam perusahaan kan pasti adanya penilaian kinerja kan dari karyawannya, karena hal ini tuh dapat mengevaluasi bagaimana sih kinerja dari karyawan tersebut, apakah ada penurunan ataupun ada kenaikan. Jadi perusahaan ini harus sering-sering memantau hasil dari perencanaan dan pelaksanaan tersebut. Akhirnya dari penilaian kerja ini nantinya akan dihasilkan evaluasi, yang dimana evaluasi ini tuh strategi yang sangat penting dalam perusahaan agar sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan tersebut ini tetap dapat berkinerja dengan baik. Jadi dalam manajemen kerjaan karir ini tuh mata kuliah yang memang sangat penting yang dipelajari, karena pengelolaan karir ini tuh sangat penting untuk kemajuan perusahaan ke depannya. Lalu yang kelima ada manajemen kompensasi dan benefit. Nah, di sini kan banyak yang bilang kalau di MSDM ini nggak mungkin ada hitung-hitungannya, nggak mungkin kayak nggak ada pengelolaan angka-angka. Itu salah ya, pasti tetap ada hitungan, cuman tidak yang serumit seperti kita menghitung rumus fisika. Dalam manajemen kompensasi dan benefit ini banyak hal yang memang dari awal mungkin saya belum tahu dan belum mengenali. Ada pengaturan untuk memberi batasan, misal karyawan tersebut ini kan pasti harus digaji kan dalam perusahaan. Gak mungkin kan nggak digaji. Itu kita benar-benar ngatur juga karyawan ini nantinya akan mendapatkan gaji berapa, lalu mendapatkan tunjangan apa saja, lalu dapat fasilitas apa saja selama mereka bekerja, dan pemberian kompensasi ini tuh nggak hanya dalam jangka pendek aja, tapi dalam jangka panjang, seperti saat mereka nantinya pensiun, ini nanti pasti akan dapat tunjangan, lalu saat hari raya juga dapat tunjangan. Karena manajemen kompensasi dan benefit ini tuh mencerminkan reward dan apresiasi terhadap karyawan yang sudah bekerja dengan sangat keras, bertanggung jawab. Beberapa banyak karyawan tuh mengorbankan waktunya untuk bekerja, tekanan dari perusahaan tersebut, dan akhirnya jika karyawan tersebut mendapatkan kompensasi dari perusahaan, ini mereka tuh akan merasa dihargai kan, merasa senang juga. Oh ternyata setelah kita bekerja seharian lelah, capek, ini ternyata kita tuh digaji, dan tidak hanya digaji secara materi saja, tetapi dengan secara non materi, seperti mendapat dukungan dari rekan-rekan kerjanya, lalu mendapatkan afirmasi yang positif dari atasan tersebut. Jadi dalam hal MSDM ini tuh, di dalam pemberian kompensasi ini tuh juga sangat penting. Nah, untuk selanjutnya ada mata kuliah pengelolaan SDM milenial. Karakteristik milenial ini tuh memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan generasi sebelumnya. Dengan pola pikir mereka, bekerja mereka ini seperti apa, pastinya kan sangat berbeda generasi milenial dengan generasi sebelumnya. Untuk itu, pada pengelolaan SDM milenial sendiri merupakan mata kuliah yang seru juga, yang pastinya juga dalam mata kuliah ini diajarkan oleh dosen yang memang pengalaman juga dalam bidang tersebut, seperti Bu Laila dan Bu Tati, yang mengampu dalam mata kuliah pengelolaan SDM milenial itu dari proses rekrutmen untuk mengambil karyawan milenial ini. Apalagi zaman sekarang ini, rekrutmen ini sudah melalui online dan serba mudah. Untuk itu pengelolaan ini juga ini dikembangkan untuk generasi sebelumnya juga, untuk menyesuaikan dengan berkembangnya pengelolaan SDM milenial saat ini. Jadi antara generasi milenial dan generasi sebelumnya ini tuh tidak ada yang saling teknologiku lebih maju, oh teknologimu ini nggak maju, jadi kita ini memiliki perbedaan, jadi nggak bisa bersatu ya. Jadi kesulitan ini tuh yang menjadi tantangan bagi mata kuliah pengelolaan SDM milenial untuk menyatukan dua jalan yang memang berbeda, yang nantinya akan bersinergi juga dan tidak memandang adanya perbedaan antara generasi tersebut. Untuk strategi yang dikembangkan dalam pengelolaan SDM milenial ini nantinya akan memungkinkan engagement dari mereka untuk menyusun strategi, mempertahankan dan mengembangkan gimana sih minatnya karyawan milenial ini, gimana sih minatnya karyawan generasi sebelumnya ini, yang bisa menyatukan kedua perbedaan tersebut
tersebut bersinergi memajukan perusahaan mereka dan tidak memandang berbagai jenis generasi. Untuk kesan dan pesan saya selama kuliah di jurusan manajemen sumber daya manusia itu dibilang mudah itu enggak, dibilang susah banget itu enggak. Jadi ada kelebihan dan kekurangan sendiri. Susah-susah gampang lah untuk dipelajari. Hal-hal yang diajarkan dalam MSc ini seperti apa, itu nantinya kita dibimbing perlahan-lahan, bertahap, jadi kita tuh lama-lama bisa ngerti. Dan yang pasti dalam manajemen sumber daya manusia ini tuh diajarkan oleh beberapa dosen yang memang mereka expert di bidangnya, dan memang mereka sudah jam terbangnya ini tuh di MSDM ini tuh udah nggak sebentar lagi. Ada Bu Yani, Bu Emma, Pak Hari, Pak Cito, Bu Laila, dan Bu Tati ini. Beliau-beliau ini memang sangat mumpuni dan sangat mengerti bidang MSDM ini, sehingga kita mahasiswa yang memang belum mengerti tanah MSDM ini di pekerjaan nantinya seperti apa, yang dari awal kita nggak tahu sama sekali, yang dari awal kita nggak tahu apa aja, ini tuh lama-lama nanti kita perlahan tahu bagaimana prosesnya. Yang awalnya kita apa sih MSDM ini tuh, banyak orang berpikir sih untuk mengatur orang aja, enggak, tapi dalam hal MSDM itu banyak sekali yang perlu dipelajari. Dari awal kita untuk manajemen karyawan ini harus adanya rekrutmen, seleksi, penarikan karyawan, hingga menempatkan karyawan di perusahaan tersebut. Kita harus evaluasi bagaimana pekerjaan mereka, lalu menerima umpan balik penilaian kinerja mereka, dan pemberian kompensasi kepada mereka, lalu pemberian tunjangan, dan bagaimana kita mengelola SDM yang baik di perusahaan nantinya agar sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut tetap berjalan dengan baik. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kedepannya. Saya mohon maaf apabila ada kata ataupun perbuatan baik yang disengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.